Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini kita sedang mengalami di mana masa penularan penyakit ya, seperti COVID-19. Pada saat ini COVID-19 marak di Indonesia. COVID-19 sebenarnya sudah lama ada di negara-negara lain, tepatnya di negara Cina, yang berasal dari negara Cina di kota Wuhan. Tetapi COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada minggu ketiga bulan Januari 2020, di mana hal ini pertama kali ada dua orang ibu yang terinfeksi penyakit COVID-19, yaitu seorang perempuan yang berusia 31 tahun dan seorang ibu yang berusia 64 tahun. Di mana diduga kuat seorang perempuan yang berusia 31 tahun yang bertemu dengan rekannya, yaitu orang dari warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Semenjak saat itu, COVID-19 menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dan itu menjadi topik yang sangat diperbincangkan pada masa masuknya virus itu ke Indonesia, bahkan sampai sekarang juga. Oke, saya akan lanjut. Pasti kita bertanya-tanya, apakah itu COVID-19? Oke, kan saya lanjut. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa itu COVID-19? Ya, saya akan jelaskan. COVID-19 adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus, di mana yang jika terkena pada manusia, maka akan mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga ke penyakit yang lebih serius, yaitu penyakit MERS dan SARS. Pasti kita juga bertanya kan, apa saja gejala dari COVID-19? Apakah sama seperti penyakit flu lainnya atau flu biasa atau batuk biasa ya? Saya akan menjelaskan di sini. Biasanya gejala umum yang terjadi dari COVID-19 ini berupa demam dengan suhu 38 derajat Celcius ke atas, batuk kering, dan sesak napas. Maka jika ada orang di sekitar kita atau kita melihat orang yang seperti itu, ya kita jangan khawatir terlebih dahulu. Kita bisa menjaga jarak dengan orang itu, jangan ada melakukan kontak, jangan menyentuh atau apapun. Kita bisa menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit terdekat untuk mencek kesehatannya kepada dokter. Oke, selanjutnya, apakah COVID-19 berbahaya? Ya, sebenarnya COVID-19 ini sama saja sih seperti penyakit pernapasan lainnya. COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus yang ada di Indonesia ini pasti pulih atau sembuh tanpa ada perawatan khusus. Sekitar dari 6 orang pasti akan mengalami penyakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian dalam penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, tetapi bagi orang yang sudah berusia lanjut ataupun memiliki gejala medis atau sebelumnya sudah memiliki penyakit, maka orang-orang ini akan lebih gampang terkena atau terserang oleh virus COVID-19 ini dikarenakan kekebalan tubuh yang sudah menurun atau imunitasnya sudah turun, jadi tidak ada lagi benteng-benteng atau kesatria atau prajurit yang menahan serangan virus penyakit dari dalam tubuhnya karena sudah tua dan sudah memiliki penyakit sebelumnya. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki penyakit sebelumnya atau orang yang sudah berlanjut umurnya, seperti dia sudah pernah terkena diabetes, tekanan darah tinggi, dan serangan jantung, mereka itu lebih bisa
terpapar atau terkena virus COVID-19 ini, atau bahkan juga bisa menjadi penyakit yang lebih parah, bahkan menuju kepada kematian. Selanjutnya, bagaimana manusia itu bisa terinfeksi COVID-19? Ya, pastinya kita sudah tahu dengan adanya satu orang yang sudah terinfeksi tetapi kita tidak tahu bahwa rasanya dia sudah kena dan dia berkeliaran di sekitar kita, dia ada di dekat kita atau dimanapun, dan dia mengunjungi suatu tempat yang sama dengan kita atau orang lain, dan ketika dia batuk, bersin, ataupun apapun yang dilakukannya yang mengeluarkan suatu cairan dari mulut, hidung, atau biasanya itu disebut droplet ya. Ketika dia bersin, maka droplet itu akan jatuh ke suatu benda yang ada di dekat dia. Dan setelah dia pergi, pasti akan ada orang yang menempati tempat yang ditempati dia. Oleh karena itu, otomatis orang yang menempati itu pasti memegang benda. Contohnya dia meja, dia pasti memegang meja yang sudah terkontaminasi itu. Lalu dia tidak tidak secara sengaja menyentuh hidung, mata, mulut, maka otomatis dia sudah terinfeksi oleh COVID-19 itu. Dikarenakan droplet yang ada tadi di meja itu terkena kepada orang yang selanjutnya dari yang sudah terinfeksi tadi. Oke, selanjutnya juga kita bisa terinfeksi. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga jarak dengan orang untuk menjaga agar kita tetap aman dari COVID-19. Karena kan ya kita tidak tahu siapa-siapa saja yang sudah terkena atau siapa saja yang belum. Atau bahkan ada orang yang sudah terdeteksi atau orang dalam pengawasan ya. Orang dalam pengawasan sudah terkena virus COVID-19, kita kan tidak tahu bagaimana, apakah dia sudah terkena, kan tidak mungkin dia bilang, saya terkena COVID-19, saya begini, saya begitu, kan tidak mungkin. Oleh karena itu sebaiknya kita menjaga jarak untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara lain ya seperti itulah, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, semua harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, selanjutnya pasti orang juga bertanya-tanya dari seluruhnya, bagaimana sih cara menanggulangi atau cara mencegah dalam penularan COVID-19 ini? Ya, caranya seperti kita bisa, yang pertama, ya pastinya kita jangan menyentuh benda-benda dengan sembarangan dan memegang mata, mulut, dan hidung. Itu tidak boleh karena droplet itu bisa menyebar ya dari suatu benda yang kita sentuh. Pasti ada juga orang yang bertanya, apakah COVID-19 ini bisa menyebar? Bisa menyebar melalui udara. Saat ini dikatakan bahwa COVID-19 itu tidak bisa menyebar dari udara, tetapi dari droplet atau cairan-cairan dari dalam tubuh yang terkontaminasi oleh benda-benda di sekitar. Kalau dibilang berapa lama sih virus itu dapat bertahan di suatu benda itu, sampai sekarang belum dapat dipastikan, karena dalam penyelidikan juga, dalam penelitian disebutkan bahwa bertahannya suatu virus itu terhadap suatu benda itu tergantung pada bahan atau bentuk suatu benda, bahannya, misalnya kayu sekian lama atau kertas sekian lama, ya seperti itulah contohnya. Ya kembali tadi, bagaimana cara penanggulangannya, yaitu yang pertama kita harus menjaga jarak dan jangan sembarangan memegang apa yang di sekitar kita. Ya bisa saja kalau kita mau double dibilang double keamanannya, ya kemana-mana bisa aja pakai sarung tangan kalau kita mau dan kita pede gitu ya. Tapi kalau tentang penyakit ya jangan mau diatur-atur kepedean ya. Sebaiknya aja kita lakukan, kita pakai sarung tangan juga nggak apa-apa kok. Yang kedua itu kita juga harus mencuci tangan, karena
ada penelitian atau riset yang mengatakan bahwa virus itu akan mati jika kita terkena air sabun. Oleh karena itu, kita harus sering juga mencuci tangan. Dan ketiga, jika kita ingin batuk, bersin, ataupun yang lainnya, kita harus menutup mulut kita agar droplet dari mulut kita ini tidak terkena suatu benda. Karena itu kita juga sudah membantu untuk memutuskan penyebaran rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu, dan ketika tisu atau sudah yang kita pakai sudah untuk menutup mulut kita saat bersin dan batuk itu harus kita buang ke tempat sampah. Jangan kita sembarangan buang, kita letak di situ, kita letak di sini. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya juga kan. Supaya apa? Karena supaya bersih. Karena apa? Karena bersihan adalah sebagian dari iman. Oke, selanjutnya tadi menjaga jarak sudah, mencuci tangan sudah, memakai masker sudah. Selanjutnya apalagi ya yang harus kita lakukan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Apalagi ya? Oke, sebaiknya itu juga sih. Jangan berpergian jika tidak ada keperluan yang penting. Misalnya kita mau pergi ke sini tapi ya nggak terlalu penting karena mau jalan-jalan aja, sebaiknya kita batalkan saja. Dan misalnya kita mau cara yang juga untuk menanggulanginya yaitu membatalkan rencana atau jangan pergi berliburan ke luar negeri. Karena apa? Karena dapat membuat dapat mempaparkan virus kepada kita. Apalagi kita datang ke negara yang dimana ada virus itu atau asal dari virus itu. Oleh karena itu sebaiknya kita melakukannya. Oleh sebab itu kita harus berhikmat dalam berkegiatan atau melakukan suatu hal. Oke, sekian pembahasan dari COVID-19 yang saya bahaskan di sini. Sekiranya dapat membantu dan dapat menjadi apa ya? Itulah itu bagi kita semua. Oke, salam dari saya. Terima kasih.